Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas artikel ilmiah yang saya tulis di tugas besar 1 dengan judul pemanfaatan layanan kesehatan digital dalam sosial dan masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Siti Menawarti dan dengan saya sendiri, Audi Septiana Putri, dengan NIM 4612101005. Apa itu layanan kesehatan? Layanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan di masyarakat. Tujuan dari penyelenggaranya adalah untuk mengetahui aktivitas penggunaan layanan kesehatan berbasis digital secara kualitatif. Aplikasi ini tergolong dalam kategori telemedicine yang merupakan penyediaan pelayanan kesehatan yang berbasis teknologi komunikasi elektronik. Selanjutnya, ada pendahuluan. Di era pandemi ini, banyak yang masih takut ke rumah sakit untuk berobat. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan keadaan sosial masyarakat, maka kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan kesehatan semakin meningkat, sehingga upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kinerja petugas kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kemajuan tersebut meliputi proses pendaftaran pasien, pembayaran, tes kesehatan, konsultasi jarak jauh dengan dokter, dan pengambilan digital hasil tes dan riwayat kesehatan. Dalam perencanaan upaya kesehatan, kedua istilah tersebut dibedakan sebagai berikut. Telemedicine adalah penggunaan telekomunikasi untuk memberikan informasi dan layanan medis jarak jauh untuk meningkatkan kualitas upaya perawatan kesehatan individu. Selanjutnya, dari dukungan kehadiran digital health di Indonesia tidak lepas dari adanya permasalahan yang kerap muncul di masyarakat. Pada era digital, informasi kesehatan disebarkan melalui teknologi informasi di internet. Jenis informasi kesehatan yang disajikan pun beragam, mulai dari penyakit, pencegahan, hingga cara pengobatannya. Interaksi dengan dokter dan pasien sebelumnya ada di mobile health, terdapat interaksi langsung dan satu arah. Setelah adanya mobile health, interaksi tanpa tatap muka antara dokter dan pasien dapat dilakukan. Selanjutnya, di dalam metode penilaian ini adalah pendekatan kualitatif berbasis teks. Metode kualitatif sangat dipengaruhi oleh paradigma interpretif atau konstruktivis dan kritis. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan mencari ide dan masalah. Kemudian ketika menyelidikkan, dilakukan secara empiris, dibahas menjadi konsep yang jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan tentang layanan kesehatan digital. Begitupun halnya menurut informasi, kesehatan dapat dengan mudah diakses secara online melalui media situs portal kesehatan sebagai media informasi yang menyajikan beragam info yang dibutuhkan. Informasi kesehatan dapat mudah diakses juga secara online dengan menggunakan portal kesehatan sebagai media informasi yang memuat banyak informasi yang diperlukan. Informasi kesehatan mulai diakses secara online melalui media digital untuk mendukung kemudahan layanan kesehatan digital. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah membentuk aplikasi kesehatan berbasis digital seperti Sehatpedia. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur informasi kesehatan, seperti konsultasi interaktif, artikel kesehatan, fasilitas atau layanan medis yang tautan pendaftaran rawat jalan, rumah sakit, pedoman elektronik, dan banyak lagi. Lewat fitur live chat, memungkinkan masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter yang dipilih sesuai dengan kebutuhan kesehatannya, keluhan medisnya, tips kesehatan, dan konsultasi medis lainnya. Kesehatan digital juga merambah sistem telemedis untuk mengetahui dan memantau status kesehatan daerah terpencil
terbatas dan Indonesia. Di era digital, telemedis telah berkembang telah berkembang menjadi teknologi aplikasi kesehatan digital yang dapat dikontrol pengguna. Aplikasi berbasis kesehatan digital ini menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau, mudah diakses, berkualitas tinggi untuk mengatasi konsekuensi dari akses yang tidak terkendali kepada profesional klinis oleh pengguna aplikasi. Melalui websitenya, Halo Dokter mendeklarasikan diri sebagai perusahaan kesehatan digital terbuka di Indonesia. Halo Dokter tidak berbeda dengan aplikasi kesehatan lainnya. Layanan konsultasi online, namun Halo Dokter ini memiliki fitur, artikel, dan video yang bertujuan untuk memberikan informasi pencegahan penyakit yang akurat dan mudah dipahami. Penggunaan aplikasi Halo Dokter juga akan memiliki akses mudah untuk bertemu langsung dengan dokter yang diinginkan melalui fitur reservasi. Selanjutnya, telemedicine saat ini menjadi salah satu strategi di banyak negara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Karena telemedicine adalah penyediaan layanan medis dengan menggunakan teknologi komunikasi elektronik, layanan telemedis yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menangani COVID termasuk kepada aplikasi Peduli Lindungi yang terdiri dari beberapa bentuk seperti konsultasi online, screening, dan chatbot. Berbagai mode telemedis memungkinkan pasien untuk melaporkan gejala mereka dan menerima saran dan bimbingan serta tentang penyakit mereka. Keuntungan menggunakan telemedis adalah murah, mudah diakses, dan memberikan kemudahan bagi pasien, selain menjadi solusi bagi pasien untuk berobat di masa wabah COVID-19 ini. Beberapa fitur layanan kesehatan yang dapat diakses oleh aplikasi Halodoc ialah yang pertama ada konsultasi online dengan dokter. Ini bisa memungkinkan untuk berbicara dengan dokter secara online menggunakan layanan obrolan. Yang kedua, layanan beli obat. Halodoc telah bekerjasama dengan Gojek melalui layanan GoMed yang terhubung dengan apotek-apotek terdekat, sehingga dapat memfasilitasi pengguna ketika melakukan layanan beli obat. Yang ketiga, ada mobile health application dan web menyediakan berbagai informasi dan edukasi kesehatan melalui artikel-artikel kesehatan yang dapat dengan mudah gratis diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, dari penelitian yang telah dilakukan, ada pun manfaat dari sistem layanan kesehatan digital, yaitu tersedia dan berkesinambungan. Pelayanan tersebut harus tersedia di masyarakat dan bersifat berkesinambungan, artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat ada pada setiap saat yang dibutuhkan. Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan, maka pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. Dengan adanya pelayanan kesehatan digital dapat memudahkan para pengguna untuk lebih memanfaatkan waktu tanpa harus menunggu lama, karena pada sistem digital sendiri, jika pengguna yang sudah mendaftarkan diri tentu akan mendapatkan nomor antrian, maka dari itu pengguna dapat memperkirakan kedatangannya. Dan akhirnya yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang di satu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan di pihak lain tata cara penyelenggaraan sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada kesimpulan dari pemanfaatan layanan kesehatan digital dalam sosial dan masyarakat. Aplikasi layanan kesehatan tergolong dalam kategori telemedicine yang merupakan penyediaan layanan kesehatan berbasis teknologi komunikasi elektronik.
Dengan tersedianya aplikasi digital dari berbagai fitur, informasi kesehatan dapat dengan mudah diakses secara online melalui media situs portal dan efektif sebagai media informasi yang menyajikan berbagai info yang dibutuhkan. Sebelum adanya aplikasi digital berbasis kesehatan, masyarakat sangat kesulitan dalam mengali informasi tentang kesehatan langsung dari pakar. Bahkan terlihat dari ketimpangan sosial atas jangkauan pelayanan kesehatan yang terlampau tidak merata di berbagai wilayah. Banyak hal yang bisa digali melalui teknologi dalam hubungannya dengan konstruksi sosial seiring perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi serta fenomena terkait kesehatan yang terjadi dalam masyarakat. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.